Menunggu, Damian menunggu Hasya di dalam mobil mewahnya. Mengetuk jam mahal yang terpasang di tangannya, laki-laki ini menghitung detik demi detik yang terlewatkan. Lama banget. Gerutunya, tidak sabar ingin bertemu Hasya. Menghela napas, Damian menyandarkan tubuhnya dengan tatapan fokus pada gerbang sekolah Hasya. Menit demi menit berlalu, akhirnya apa yang Damian tunggu muncul juga. Dia tersenyum lebar, menatap calon istrinya yang dibonceng oleh seorang gadis yang tidak lain adalah Dinda. Dengan cepat Damian keluar dari dalam mobilnya, kehadirannya itu tentu membuat kedua gadis ini kaget, terutama Hasya. "Sayang," panggilnya, tersenyum lebar. "Anjir, horor mendadak gue." Lirih Dinda. Masih di atas motor Dinda, Damian memeluk Hasya yang shock dengan kehadirannya. Dinda berdehem, "Hello, di sini masih ada manusia loh. Kalau mau bucin jangan di deket gue, alergi," katanya ketus. "Ya kan iri bos." Damian mendelik, melepaskan pelukannya. Dia menggendong Hasya agar turun dari motor matic Dinda. "Gue antar pulang pakai mobil." Damian menarik tangan Hasya agar mengikutinya, tapi Hasya malah diam di tempat. "Kenapa sayang?" Sikap manis Damian nyatanya tidak lantas membuat Hasya langsung luluh seperti sebelumnya. Ingatan Hasya melekat pada kata-kata kasar Damian malam itu. "Aku sama Dinda aja," tolaknya, melepaskan genggaman tangan Damian di lengannya. Damian tidak lantas menyerah, kembali dia genggam erat tangan Hasya dan sedikit menariknya hingga gadis mungil ini tepat di depannya. "Lo bisa pulang." Dinda melirik Hasya, kentara sekali kalau sohibnya ini tidak mau ditinggal. Tapi, tatapan beralih pada Damian yang sudah seperti serigala mengintai mangsa. "Gue duluan kalau gitu, bye Sya." "Maafin dah, ini demi keselamatan nyawa." Hasya di tangan Damian sudah pasti aman, tapi kalau Dinda di tangan Damian sudah pasti dan sudah jelas N. "Din!" teriak Hasya, dia tidak mau ditinggal sendirian apalagi bersama dengan. "Ayo sayang, panas ini. Mengalah saja, daripada dipaksakan malu dilihatin orang. Mau makan dulu nggak?" tanya Damian, kembali dia menggenggam erat tangan Hasya dengan satu tangannya lagi yang menyetir mobil. "Kamu jahat," ucap Hasya. Damian tersenyum, mencium tangan yang digenggam dengan gemas. "Kenapa tiba-tiba nikah? Kan malam itu aku bilang kita harus berhenti." "Ya sayang, gue ngerti. Maksud lo berhenti jadi tunangan karena mau jadi istri gue kan?" Damian. Hasya menghela napas, serasa dia paling banyak memiliki beban di pundaknya. "Ya sayang, kenapa? Kamu paksa Mas Daniel supaya kita nikah?" Damian tidak langsung menjawab, dia diam sejenak. "Enggak lah, kita emang ditakdirkan nikah cepat." Hasya tidak puas dengan jawaban itu, benar-benar tidak puas. "Lo tahu kan gue cinta banget sama lo, gue lakuin apapun biar kita tetap sama-sama. Karena gue cinta banget sama lo." Bisa kalian simpulkan bukan? Kalimatnya biasa-biasa saja tapi maknanya besar. Obsesi dan cinta, mereka selalu bergandengan. "Damian, kamu tahu kan nikah itu nggak gampang," ucap Hasya di tengah keheningan mereka. "Gue tahu. Terus kenapa mau nikah?" tanya Hasya. "Karena lo." Jujur sih tapi kok Hasya masih kurang puas sama jawaban Damian. "Jangan-jangan kamu mau nikah karena mau tidur doang kan setelah itu?" Astaga, pikiran lo udah sampai tidur aja. Pengaruh TikTok nih pasti. "Loh kok jadi bahas TikTok, aku kan lagi bahas pemikiran kotor kamu," ucap Hasya ngegas.
TikTok nggak baik, Vip lo kayaknya sat mulu makanya dikit-dikit curiga terus sama gue. Nah kan, kalau ini Hasya jawabnya iya banget. Vip TikToknya tentang perselingkuhan terus sih, jadi kebawa deh sampai real life. Tapi bagus dong, TikTok bisa aja ngedeteksi kamu bohongin aku atau enggaknya. Damian ingin menelan Hasya saja, udah dibilangin jangan main TikTok lama-lama. Ya Damian nggak apa-apa sih kalau efeknya nggak kena ke dia, tapi ini malah Damian yang terus kena. Mana dituduh yang nggak lagi. Di TikTok kan nyeritain pengalaman cintanya orang-orang, bisa aja kan kamu salah satu cowok yang kayak gitu. Gue nggak gitu sayang, ya Tuhan. Gue ngejelasin ini sampai mulut gue berbusa. Niatnya mau baikan malah ribut, kayak kemarin nggak ada masalah aja. Tapi semua cowok kan gitu, aku curiga kamu mau nikah cepet karena nafsuan kan? Kalau di film kartun, mungkin sekarang kepala Damian sudah mengeluarkan asap banyak. Yang katanya cinta bisa aja selingkuh, cowok kan nafsunya tinggi. Lihat yang bening dikit langsung keluar matanya, cinta-cinta apaan yang gitu? Sungut Hasya. Damian menahan diri agar tidak murka, kan bahaya. Baru juga baikan masa harus bertengkar hebat lagi. Kenapa mobilnya diberhentiin, ucapan aku bener kan? Sya. Panggil Damian, dia menoleh pada gadis ini yang langsung kicep. Jangan natap aku kayak gitu, kamu kayak psikopat. Ini biar lo percaya, gue nggak pernah main-main. Deket sama cewek aja cuma sama lo, dan sebentar lagi juga kita bakalan nikah. Lo sendiri tahu masa lalu gue kan? Hasya menunduk, pikiran buruknya membuat dia lupa kalau Damian memang tidak suka dekat dengan cewek kecuali dia. Tapi gue seneng, lo cemburu gini karena sayang sama gue. Enggak lah, enggak. Bantah Hasya. Enggak ku aja kali sayang, ngapain malu? Dibilang enggak juga. Teriak Hasya kesal. Maksud lo enggak salah lagi kan? Damian tertawa, baru beberapa menit yang lalu mereka seperti orang asing sekarang sudah seperti waktu sebelum masalah umpatan Damian terjadi. Cinta memang memusingkan, tapi cinta juga yang membuat mereka bertahan bukan? Sementara itu dua lelaki sedang berbincang. Dia Sarah, ibu tiri Damian. Daniel mengangkat sebelah alisnya, maksud apa sampai Abraham berani menceritakan masalah ini? Yang publik tahu, dia adalah ibu kandung Damian. Tapi kenyataannya tidak. Saya meminta maaf pada kamu dan teman kamu, saya mengusahakan kebahagiaan putra saya. Lalu menurut Anda saya tidak berhak mengusahakan kebahagiaan adik saya? Tanya Daniel sarkas. Menikah dengan putra saya bukanlah neraka bagi adik kamu Daniel, putra saya memang kasar. Tapi ketahuilah, dia mencintai Hasya hingga mati. Anda tahu bedanya cinta dan obsesi. Pernikahannya hanya tersisa 1 hari lagi, tapi Daniel masih meributkan hal ini. Mereka bergandengan, hanya seorang pengecut yang menerima cintanya direbut orang lain. Gila, sungguh gila pemikiran para Morgan ini. Hasya akan bahagia, dia akan menjadi gadis paling bahagia bersama putra saya. Tenang saja, mereka tidak akan memiliki anak sebelum Hasya lulus kuliah. Maksud Anda? Bingung Daniel. Sejujurnya, dia takut Hasya mengandung. Adiknya belum siap memiliki anak karena emosinya yang juga masih labil. Saya tidak akan menuntut Hasya untuk segera hamil, Damian pun begitu. Kami sadar akan ketidaksiapan secara mental. Boleh Daniel merasa lega dengan ucapan Abraham. Saya tegaskan sekali lagi, menikah dengan putra saya bukanlah akhir dari kehidupan Hasya. Hasya bisa melanjutkan kuliahnya, bisa melakukan apapun yang dia mau.
Hanya status saja yang ingin Damian perkuat, dia terlalu berlebihan dalam berpikir. Kamu sendiri tahu, kalau cinta bisa segila apa. Daniel mengangguk mengerti, tapi saya tidak akan main-main, kalau sampai Damian melakukan sedikit saja kesalahan dan membuat adik saya menangis. Saya tidak akan gentar untuk kembali merebut Hasya. Saya tidak akan berjanji, tapi kamu bisa lihat setelah pernikahan mereka. Daniel tersenyum tipis, Abraham lega. Akhirnya perang ini selesai juga, Abraham berharap kehidupan pernikahan Damian dan Hasya nanti akan bahagia. Suasana gereja begitu syahdu, para tamu mulai berdatangan. Gereja katedral, gereja yang Damian pilih untuk melangsungkan pernikahannya dan Hasya. Seperti biasa, wajah datar tanpa ekspresi dia tunjukkan pada semua tamu yang datang. Tidak banyak, hanya 150 orang dan sebagian besar merupakan keluarga Damian serta kolega bisnis. Dinda datang dengan gaun sederhananya, tidak terlalu kentara namun mengesankan karena kulitnya yang putih. Saya ingin bertemu mempelai wanitanya. Seorang wanita dengan jas hitam menunjukkan jalan dengan senyuman ramah, Dinda membalasnya dengan sama ramahnya. Berjalan menuju pintu yang tertutup, Dinda membukanya dan langsung dihadiahi wajah yang begitu cantik dengan make up naturalnya. Dinda, seru Hasya, dia berdiri menyambut sahabatnya. Dinda lantas segera memeluknya, terharu sekali. Sahabat yang polos ini ternyata menikah lebih dulu darinya. Cantik banget. Kan make up-nya. Balas Hasya. Dinda menggeleng cepat, enggak. Lo itu beneran cantik. Nih make up-nya aja cuma ditaburi bedak doang kali. Hasya hanya memberikan senyumannya, gimana jelasinnya yang kalau tukang makeover-nya seorang yang terkenal dan didatangkan langsung dari Korea. Gue mau foto dong. Yah, fotografer yang ada di pojok sana sudah menunggu sejak tadi, bukan laki-laki ya tapi perempuan. Memangnya apa yang bisa kalian harapkan dari keposesifan seorang tuan muda Morgan? Lo secantik ini astaga, minder deh gue. Cantiknya cuma sehari. Balasnya. Lebih dekat sedikit kak sama calon pengantinnya. Arahan sang fotografer, Dinda menurutinya. Dia tersenyum lebar menandakan kebahagiaannya di acara pernikahan sang sahabat. Ih kok nangis? Tanya Hasya, selesai acara foto Dinda langsung menangis. Tidak menangis Bombay atau histeris seperti kena rampok. Jangan nangis dong, nanti make up-nya luntur. Kekeh Hasya. Gue cuma terharu, perasaan baru kemarin kita bareng dan gue merasa punya anak. Tapi sekarang, lo udah nikah aja, mana nikahnya sama anak sultan lagi? Berasa gue punya temen yang suaminya spek Habibi. Hasya tertawa, dia mengelus bahu Dinda memberikannya ketenangan. Jangan lupain gue meskipun lo udah nikah. Ya, mana bisa aku lupain sahabatku sendiri. Keduanya tersenyum, tapi begitu deheman yang berasal dari pintu terdengar membuyarkan senyuman keduanya. Hai Syah, selamat ya atas pernikahannya. Silvina, sepupu Damian datang. Makasih, ini kali pertamanya kita ketemu lagi. Silvina mengangguk, dia terlalu sibuk dengan kuliahnya. Maaf banget, gue sibuk sama tugas dan kuliah. Hasya tersenyum, makasih udah sempetin datang ke pernikahan aku. Harus dong, ini kan ipar tersayang gue. Dinda hanya menjadi nyamuk, dia kikuk. Silvina ini benar-benar wanita yang memiliki cantiknya sendiri. Kulitnya bukan tipe kulit putih seperti kebanyakan yang orang sukai, tapi kulit Silvina ini sawo matang khas Indonesia. Dia cantik, gen bulenya juga kental. Dia lumayan tinggi dari cewek Indonesia,
dan dia periang yang mudah bergaul dan memiliki sikap disukai orang-orang. Hai Dinda, kita ketemu lagi. Dinda tidak expect kalau namanya masih diingat, padahal tadi dia sengaja diam karena sungkan untuk menyapa. Takutnya nanti udah ramah malah dibilang sok kenal. Lama juga nggak ketemu lo, BTW dress kamu cantik. Dinda menatap dress murah yang dia beli di pasar. Kalau dibandingkan dengan dress yang Sylvina pakai, Dinda sudah pasti terbanting jauh. Nggak ah, dress lo itu lebih cantik dan pastinya kualitas tinggi. Menurut gue semua dress itu bagus, apalagi ini yang lo pakai. Kelihatan mewah. Dinda tersenyum malu, nyatanya dipuji sama cewek cantik jauh lebih membahagiakan daripada dipuji cowok ganteng. Makasih, ucapnya malu-malu. Sylvina tersenyum ramah, dia meminta foto dengan pengantinnya dan izin keluar lebih dulu karena ternyata tunangannya kebingungan harus menunggu di luar. Spek manual banget, body gitar Spanyol, attitude seramah orang Indonesia. Ya kan, dia juga baik loh, ucap Hasya. Nggak asik banget, semuanya diborong sama Sylvina. Agak lain emang Morgan ini. Saudara tiri, ucap Hasya. Dinda menyeritkan keningnya tidak mengerti. Neneknya Damian nikah 2 kali, dan ibu Sylvina adalah saudara tirinya. Oh, ucap Dinda. Sementara itu sepupu perempuan Damian. Bisa lepas? Gue masih mau ada harapan di lo, Sil. Sylvina, gadis cantik yang membuat siapapun takjub. Selain fisiknya, kepribadiannya juga membuat orang menyukai gadis blasteran ini. Gue udah bilang, bahkan dari kita masih kecil. Gue nggak pernah suka sama lo, berhenti bermain-main sama cewek polos di luaran sana dan menyalahkan gue karena nolak lo. Sylvina menyentak tangan seorang pemuda yang terus memaksanya ini, padahal sudah Sylvina tolak sejak mereka masih belum memiliki pemikiran untuk berpacaran. Tapi kenapa? Tanyanya. Karena gue nggak suka lo. Balas Sylvina cepat. Gue udah punya tunangan, lo lihat sendiri cincinnya. Ucap Sylvina, mengangkat tangan dan menunjukkan cincin pertunangannya. Sebenarnya mau sebrengsek apapun lo, gue nggak akan peduli. Tapi alasan lo yang bikin gue muak, hanya perkara cinta bertepuk sebelah tangan dan lo jadiin itu sebagai tameng buat nyakitin hati cewek lain yang suka sama lo. Lorong sepi ini menjadi saksi, bahwa Sylvina benar-benar muak karena harus terus berurusan dengan laki-laki gila ini. Jangan jadiin cinta sepihak lo ini sebagai patokan kalau lo nggak bisa bahagia. Masih banyak di luaran sana cewek yang mau sama lo dan cinta mereka jauh lebih besar. Lo harusnya coba itu, dan gue jamin lo bakalan bucin sama cewek itu. Tapi Sil, gue udah punya tunangan, gue larang lo deket-deket lagi sama gue. Ucap Sylvina memotong perkataan laki-laki ini. Dari jarak yang tidak terlalu jauh dari mereka, Dinda. Gadis itu mendengar adu argumen dari kedua belah pihak. Jadi, alasan kebrengsekan Karel adalah Sylvina. Cinta pertama yang nyatanya ditolak, arena si cewek nggak punya perasaan. Gue kira lo berubah Rel, tapi ternyata sama aja. Lirih Dinda. Mungkin memang lebih baik tidak usah memberikan kesempatan, sekecil apapun itu. Kembali pada Karel dan Sylvina, keduanya saling menatap penuh arti. Gue salah, gue akui itu. Karena terobsesi sama lo, gue kehilangan cewek yang tulusnya nggak ketulungan. Lirih Karel. Lo nemuin ceweknya? Tanya Sylvina kaget. Karel mengangguk, tapi sekarang udah nggak berhubungan lagi. Dia udah muak sama sikap gue yang egois. Sylvina turut prihatin. Makanya gue bilang,
jangan stuck sama satu orang apalagi orangnya nggak beri kepastian sama lo. Ya iya, gue tahu gue salah. Lirihnya. Terus sekarang gimana? Karel membuang napas kasar, ya nggak gimana-gimana, ceweknya mutusin hubungan karena tahu gue tidur sama adik kelas gue. Renyah sekali suara geplakaan tangan cantik Sylvina di leher Karel. Kasar banget lo. Buat cowok yang brengsek kayak lo, itu aja masih terlalu kurang. Sakit bego. Sakitan mana sama cewek yang lo sakitin hatinya? Karel berhenti meringis, dia terkekeh geli. Ucapan gue tadi jangan ambil hati, sebenarnya tanpa gue sadari gue udah move on dari lo semenjak berhubungan sama nih cewek. Cewek yang mana? Lo kan kebanyakan cewek. Emang boleh sejujur itu? Menyala Sylvina kuh. Maksudnya bukan gitu, nih cewek yang mutusin gue berhasil bikin gue lupa sama lo. Yang ada keingetnya cuma ke dia mulu. Tapi sekarang, gue udah diputusin. Lanjutnya. Ya perbaikilah, perjuangin kalau emang beneran lo suka sama tuh cewek. CK gue bilang bukan suka, tapi cinta. Memutar bola matanya jengah, Sylvina ingin sekali kembali menggempar kepala cowok ini. Terus plan lo gimana? Nggak gimana-gimana, orang dia udah nggak mau sama gue. Sylvina benar-benar menguji kesabaran di sini, sebodoh-bodohnya Damian dalam soal suka lawan jenis. Baru kali ini Sylvina menemukan spesies langka yang halal digepres seperti Karel ini. Lo cinta lo perjuangin, jangan jadi bencong deh lo. Ya tapi caranya gimana? Usaha bego, malah nanya ke gue. Semprot Sylvina. Lo apain kek, yang manis-manis lah pokoknya. Gitu doang pake nanya, otak lo emang otak udang. Kicep, Karel kicep 1000 bahasa. Benar juga, kenapa dia bodoh begini ya padahal di sekolahnya dulu kan Karel ini playboy cap kaki 5. Kebiasaan dikejar sampai lupa caranya ngejar, oke. Demi ayang bebek Dinda, Karel akan perjuangkan atau kalau perlu dia pakai dukun biar Dinda nggak bisa jauh dari keteknya. Tertawa dalam hati, tidak sabar Karel melihat Dinda menempel padanya kalau semisalnya memang pakai dukun. Senyum-senyum, dengerin gue nggak? Iya bawel, gue pergi dulu kalau gitu. Bye. Katanya, langsung pergi ngancir. Gini nih, minimal bilang makasih dululah kalau udah disadarin. Gerutu Sylvina.